Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini, biarlah kuasa-Mu yang memimpin kami, memberikan kami fokus supaya kami dapat mendengar semua pemberitaan firman-Mu dengan baik. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk mengerti sepanjang kami mendengar pemberitaan hari ini. Berikan kami pengertian sesuai dengan keperluan iman kami masing-masing pada hari ini. Ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada segala kuasa-kuasa iblis ataupun pekerjaan setan yang coba untuk mengganggu atau menghalangi kami daripada mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya yakin Anda semua di dalam pimpinan dan berkat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, siapakah orang yang mau sukses di dalam hidup ini? Sudah tentunya kita semua mau sukses dan tidak ada seorang pun yang menolak untuk sukses. Nah, saudara, maksud sukses di sini adalah berhasil, beruntung, keberhasilan atau keberuntungan. Saudara, banyak pendapat orang tentang kesuksesan. Ada yang berpikir jika ia mencapai target dalam bisnis atau mencapai cita-cita yang baik yang dipandang orang, ia sukses di dalam kehidupan. Ada juga yang berjaya atau sukses karena meniru cara orang lain bekerja, berniaga, ataupun belajar. Bahkan ada ribuan pendapat orang tentang hidup yang sukses atau berjaya. Saudara, hari ini saya membawa satu tema yang mudah untuk kita ingat. Siapakah orang yang sukses? Saudara, menurut Anda apa itu sukses? Hari ini saya senang membawa kita melihat kesuksesan ataupun keberhasilan, keberuntungan itu dari sudut pandangan Alkitab. Saudara, siapa orang yang sukses? Yang pertama, saudara, orang yang sukses adalah orang yang sadar dirinya berdosa dan telah ditebus oleh kasih karunia Allah. Kita dapat melihat itu di dalam Roma 6 ayat 18 yang mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 juga saudara mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di dalam
Roma 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, mengapa saya ambil petikan firman Tuhan ini? Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak orang yang mengutamakan keberuntungan ataupun keberhasilan atau kejayaan, ataupun dengan kata-kata yang senang kita ingat, yaitu sukses. Banyak orang mengira ia sukses kalau mereka mencapai kehidupan yang baik ataupun mereka memiliki kedudukan atau populariti di kalangan mata masyarakat dan dipandang tinggi. Saudara, sayang sekali ada banyak orang seperti orang kaya yang kehilangan jiwa pada saat ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sukses dalam mencapai misinya untuk menebus manusia dari perhambaan dosa dan setan. Namun banyak orang yang tidak percaya padanya, mengakibatkan diri mereka sukses sebatas kemampuan diri sendiri, seperti seorang kaya yang tidak siap sedia apabila kehilangan jiwanya. Di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20, contoh orang kaya yang sukses tetapi kehilangan jiwa. Saudara, di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20 mengatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, sadarkah kita banyak orang pada masa kini sukses tetapi kehilangan jiwa mereka karena mereka tidak siap sedia apabila kedatangan Tuhan. Mereka tidak siap sedia apabila kematian menuntut mereka. Saudara, siapa orang yang sukses? Orang yang sukses ialah orang yang menyadari dirinya telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ia selalu siap sedia menghadapi kematian setiap saat dan yakin akan jaminan keselamatan jiwanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, malanglah kalau kita merasa sukses tetapi tidak meyakini hidup kita sendiri terjamin di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Roma 4 ayat 8 mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ataupun dengan kata lain, diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
Tahukah kita, banyak orang yang mau sukses di dunia ini, tetapi tidak mengingat bahwa jiwanya itu lebih berharga di mata Tuhan. Ia harus sukses masuk ke dalam kerajaan Allah, karena disitulah tempat atau kedudukan selama-lamanya yang kekal bagi kita. Saudara, dalam Roma 4 ayat 8 mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Banyak orang bukan saja mau sukses, tetapi mereka mau bahagia. Tetapi sayangnya mereka tidak mendapat kebahagiaan yang mereka cari, karena mereka tidak meyakini bahwa Yesuslah yang dapat menjamin hidup mereka selama-lamanya. Saudara, yakinkah Anda bahwa Anda orang yang sukses? Yang kedua, saudara, siapa orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang selalu hidup damai dengan semua orang. Matius 5 ayat 9, Matius 5 ayat 23 sampai 24, Roma 14 ayat 17 sampai 19, dan Yohanes 2 ayat 9 sampai 13. Saudara, orang yang tidak ada damai dengan orang lain adalah orang yang paling susah hidup karena mempunyai banyak musuh. Ada banyak orang yang mengira bahwa dialah yang paling sukses karena bergelar jutawan, tetapi dalam masa yang sama ia mempunyai banyak musuh dalam pekerjaan dan kehidupan. Saudara, ia bukanlah orang yang sukses. Namun perkara yang paling memalukan adalah banyak orang Kristen yang sukses dalam hal pekerjaan, tetapi tidak dapat berdamai dengan sesama orang Kristen, malah menganggap mereka adalah saingan yang harus ditumpaskan demi keberhasilan hidup mereka. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, siapa orang yang sukses? Orang Kristen yang sukses tidak hanya memikirkan kesuksesan kerajaan dunia, hal makan minum, tetapi juga mengutamakan kesuksesan dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 sampai 19 mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita
oleh Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Yohanes 2 ayat 9-13 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, orang yang sukses boleh hidup damai karena mereka memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam Yesus Kristus untuk orang lain. Mereka selalu hidup damai meskipun banyak keberhasilan yang telah mereka capai di dalam kehidupan. Bukan saja itu, saudara, orang yang sukses mereka selalu hidup damai karena hidup mereka berada di dalam pimpinan Roh Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, saya berhasil, saya berjaya, saya beruntung, saya lebih sukses daripada mereka, tetapi kalau ia memiliki masalah untuk berdamai dengan orang lain, artinya ia belum sukses untuk hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Ia masih jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22-26 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, orang yang sukses, orang Kristen yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki kejayaan semata-mata di dalam pekerjaan ataupun keberhasilan perniagaan ataupun kejayaan dalam suatu perkara besar yang ia lakukan di dunia ini, tetapi ia juga sukses untuk mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas di dalam hidup dia. Saudara, kalau masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Galatia 5
ayat 22 sampai 26. Artinya orang itu masih belum sukses menjalani kehidupannya. Saudara, apakah Anda orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang selalu hidup damai dengan semua orang. Yang ketiga, saudara, siapakah orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang dapat menjadi teladan dalam hidup rohani bagi orang lain dan juga anak-anaknya sendiri. Teladan untuk maju dan berjaya dalam dunia ini banyak, tetapi teladan dalam Tuhan dalam hal kebenaran dan kejujuran di mata Tuhan itu sedikit. Kenapa, saudara? Karena banyak orang yang mengejar kesuksesan sementara di dunia ini berbanding kesuksesan kekal yang berharga di mata Tuhan. Banyak orang yang hidup bebas dengan cara sendiri yang tidak seturut pimpinan Roh Tuhan. Banyak orang yang hidup bebas dengan cara sendiri yang tidak seturut pimpinan Roh Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, meskipun mereka mempunyai pekerjaan yang baik di mata masyarakat, meskipun mereka mempunyai kecukupan rumah, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Tetapi karena mereka hidup bebas, mereka tidak dapat menjadi teladan yang benar di mata anak-anak mereka. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, orang yang mengakui dirinya sukses harus dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Orang yang sukses bukan hanya dapat memberikan anak-anak tempat tinggal yang selesa, tetapi juga dapat memberikan anak-anak tempat tinggal di dalam kerajaan sorga. Orang yang sukses bukan hanya memiliki pekerjaan yang menyenangkan keluarga dan majikannya, tetapi juga dapat menuntun anak-anak menerima Tuhan Yesus sebagai penuntun hidup yang kekal. Malangnya ada banyak orang Kristen masa kini yang tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka karena mereka tidak memberikan teladan yang benar sesuai iman Kristen mereka. Kadangkala
mereka cakap tak serupa bikin. Mereka suruh anak-anak ke gereja, tetapi mereka sendiri tidak ke gereja. Mereka suruh anak-anak berdoa sebelum makan, tetapi mereka tidak ajar cara-cara berdoa yang betul. Mereka mengajar anak-anak jangan berbohong, tetapi mereka sendiri selalu berbohong kepada orang lain, bahkan dengan pasangan mereka. Apa kata Tuhan Yesus tentang teladan bagi anak-anak? Matius 18 ayat 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, orang yang sukses adalah orang yang dapat menjadi teladan bagi orang lain dan juga anak-anaknya. Karena kita dapat melihat dengan jelas di dalam Matius 18 ayat 6-7 bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran batu kilangan diikatkan pada leher lalu ditenggelamkan ke dalam laut bagi setiap orang yang tidak memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Saudara, kesuksesan yang selalu dunia katakan sebagai kejayaan, keberhasilan, atau keberuntungan itu tidak selalunya kesuksesan di mata Tuhan. Saudara, apakah Anda yakin Anda adalah orang yang sukses? Saudara, ada orang yang mengira bahwa mereka sukses di dalam kehidupan, tetapi di sebaliknya. Saudara, ada 3 ciri-ciri orang yang tidak sukses di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, orang yang kehilangan jiwanya meskipun mempunyai kekayaan berlimpah-limpah. Yang kedua, orang yang mempunyai banyak pencapaian baik dalam hidup, namun gagal membawa damai dan mengampuni orang lain, sedangkan Kristus telah mengampuni mereka. Yang ketiga, saudara, orang yang mampu melakukan banyak hal, namun gagal menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan tidak dapat membawa anak-anak menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup dan kekal. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sukses menyadari bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus? Syukurlah kalau kita sadar, saudara, berapapun pencapaian dan apapun kemampuan yang kita capai di dunia ini, kita tidak akan berkecil hati, karena kita pasti memiliki bagian di dalam kerajaan surga nanti. Saudara,
Adakah kita sukses di mata Tuhan? Kalau kita selalu berdamai dengan orang lain, syukurlah. Itulah kesuksesan yang terbesar bagi kita sebagai orang Kristen. Karena teladan yang Kristus tunjukkan adalah membawa damai bagi semua orang. Saudara, adakah kita sukses menjadi teladan bagi anak-anak kita? Kalau anak-anak kita menerima Tuhan Yesus dan semuanya percaya Tuhan Yesus, bersyukurlah Anda orang yang sukses. Karena bagaimanapun keadaan Anda pada saat ini, kalau anak-anak Anda percaya Yesus, itulah kesuksesan yang besar di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Biarlah semua yang kami dengar pada hari ini, itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, supaya kami tetap sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya yang harus kami sukseskan di dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berjaya di dalam hidup ini sebagai orang Kristen, bukan dengan kejayaan yang dilihat oleh dunia, tetapi sebagaimana kejayaan ataupun kesuksesan yang menurut Alkitab dan firman Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami meyakini bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam hidup kami. Dan ajar kami supaya kami sentiasa sukses untuk berdamai dan membawa kasih bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, kami sukses untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan orang lain yang ada di sekeliling kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.